Kota Bontang, kota dermawan, lah kota dermawan. Letaknya bagus lah pinggir lautan. Duhai sayang pinggir lautan. Jembatan panjang kiri dan kanan, aduhai sayang kiri dan kanan. Tempat pelesir lah pada pengunjung. Aduhai sayang lah pada pengunjung. Asalnya Bontang ini api-api nyan Bontang Kuala. Jadi Bontang Kuala sama nyan api-api enggak berhubungan. Api-api kerjanya tani, nelayan. Jadi kami bagian Bontang api-api tani. Umur saya dulu 26 tahun. 26 tahun, Pak? Ya kerjaan itu ladang. Jadi lama bukan desa ketinggalan itu artinya tidak ada keramaian lah. Jadi membentuk kaum tua menjepen. Umur Jepen itu kira 50 tahun lah orangnya menjepen. Banyak tanahnya. Iya, dengan dia anunya lah, sambutannya pulang. Tandanya nggak ambil. Ada media, kita ambil. Siap. Berapa hari ke depan? Jepen ini sebetulnya berasal dari Sumatera. Bahasa mana, Pak? Dari Sumatera. Oh, iya. Khususnya dari Melayu dan berkembang di pesisir. Dan Jepen itu pada prinsipnya Islami. Jadi yang juga kita kenal dengan Jakin. Karena berkembangnya di pantai seperti berkembangnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu. Bahasa Indonesia kan berasal dari bahasa Melayu,
dan dibawa oleh perantau-perantau dari daerah Sumatera, khususnya yang bernuansa Islami. Dan di daerah itu dilakukan perubahan. Setelah dilakukan perubahan oleh masyarakat daerah itu, dan dia langsung dijadikan sebagai seni budaya daerah itu sendiri, walaupun keasliannya bukan dari daerah itu. Dan ini tersebar di beberapa tempat. Jadi jepen itu dilakukan apabila ada acara-acara tertentu, misalnya seperti acara perkawinan, acara adat atau budaya, atau pada saat ucapan rasa syukur, misalnya panen ikan atau panen padi, itu dilakukan. Jadi Pak, jadi caranya jepen itu tidak pakai undangan Pak. Kalau ada artinya orang beranak,
Jadi dia beranak melahirkan atau 9 hari 9 hari baru naik ayun. Jadi 9 hari juga itu menjepen. Cuma itu jepen itu artinya untuk keramaian aja. Ibaratnya kita dalam 9 hari 9 orang itu tiap-tiap satu malam berdiri 3 orang, 4 orang main jepen itu ganti-gantian. pernah mulai menari tarian jepen tahun berapa, Bu? Tahun 26. 26? Iya, lama. Itu masih umur berapa itu? Umur 10 tahun. 10 tahun sudah bisa menari jepen? Bisa menari jepen. Siapa yang ngajarin dulu? Haji Abdul Wahab. Diajarin. Pertama diajarin itu dalam rangka apa itu? Kenapa diajarin itu?
dalam rangka pengantinan Nenek Ayun. Dari Jepen dinyanyikan, ditarikan untuk itu ya. Ya. Alatnya apa aja Bu waktu nari pertama dulu itu? Ember aja Ember ya? Dulu ember, sama biskom. sama baskom. Sekarang kan sudah gendang. Kalau dulu waktu acara-acara itu pakai pakaiannya apa aja? Pakai adat Melayu. adat? Pakaian adat Melayu. Melayu ya. Terus dinyanyikan bersama-sama gitu. Kalau tari Menyanyikan. Jepen itu dulu itu berapa orang? Dulu paling 3 orang, 2 orang. Sekarang kan sudah 20 orang. Kalau dulu segitu ya. Ya. Perbedaan tarian dulu dengan sekarang apakah gerakannya sama? Agak beda. Dulu kan Jepennya biasa, sekarang kan tari. Oh, Jepen modern, sekarang sudah berubah ya. berubah sudah. Yang perbedaannya apa? Yang dulu sama sekarang berubahnya di mana? Kalau saya keinginan saya adalah agar Jepen ini tetap lestari, bahkan karena kita perkenalkan dengan anak-anak kita atau generasi kita, agar Jepen ini bisa ditingkatkan untuk membahana lah, dan menjadikan bahwa Jepen Bontang itu menjadi nantinya menjadi tarian nasional. Nah, ini niat saya. Nama itu saya karena orang-orang tua kita yang sejak tahun 95 itu dia sudah tidak peduli, karena Jepen ini sejak awalnya itu menurut cerita orang tua kita bahwa Jepen ini sejak zaman Belanda. Nah, sehingga tahun 50-an, 60-an itu bangkit kembali setelah masuknya musik-musik modern, sehingga Jepen ini menghilang. Nah, kita bangkitkan kembali, sehingga saya berniat untuk melestarikan Jepen ini. Pada tahun 96 digelarnya Pesta Laut Bontang sampai sekarang. Kesulitan yang jelas faktor kemodernan. Artinya tarian ini dianggap kuno oleh generasi kita. Setelah itu kita bangkitkan jiwa mereka bahwa budaya kita perlu dilestarikan. Sehingga ketika mereka sudah mulai bahwa Jepen ini menjadi tarian Bontang, artinya tradisi kita, budaya kita, dimanapun kita ingin memperkenalkan, ingin melestarikan dan meningkatkan, kita terbenturnya masalah bagaimana pengembangan budaya itu sendiri, tentunya masalah dana. Tetapi dengan jiwa yang besar, semangat yang besar, Ibu Tasa sendiri waktu itu dengan Pak Haji Abdul Wahab mengangkat bahwa Jepen ini jangan kita persulit, jangan kita jadikan bahwa dana itu adalah kendala, tetapi bagaimana mereka ini dengan gotong royong, sehingga Jepen ini sampai sekarang tinggal bagaimana kita mempromosikan dan menyatupadukan agar Jepen ini menjadi modern tetapi tidak menghilangkan keasliannya.
Jepen ini harus lestari dan lebih ditingkatkan lagi. Yang paling saya harapkan ketika masyarakat kita peduli, terutama media-media harus bagaimana meliput sehingga pelaku atau penari Jepen ini bersemangat kalau dia dipromosikan. Itu yang pertama ya. Yang saya harapkan pemerintah kota benar-benar memperhatikan bahwa nilai-nilai budaya dan seni kita, bagaimana mereka itu menopang dalam hal pendanaan dan promosinya. Nah, pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bontang, saya yakin dan percaya sekarang ini bukan mereka tidak mau membantu kita, mungkin karena kita kurangnya berkomunikasi, kurangnya promosi, dan kurangnya memperkenalkan bahwa Jepen ini dibutuhkan oleh semua masyarakat, bukan hanya masyarakat Bontang, masyarakat di luar daerah dari Bontang pun membutuhkan bahwa mereka perlu hiburan yang tradisional.